Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum pada lab 12 yaitu tentang klasifikasi data. Nah, di sini dari 6 dataset yang telah disediakan ini kami diinstruksikan untuk menyesuaikan sesuai absensi yang sudah ditentukan. Nah, di sini absensi saya nomor 6, berarti saya menggunakan data coffee production and export, yaitu dan menggunakan algoritma random forest. Langsung aja, yang pertama kita upload datasetnya, yaitu upload dataset yang tadi, yaitu upload dataset coffee. Selanjutnya di sini saya import library, di mana saya menggunakan 4 library utama, yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib, Matplotlib, dan Seaborn ini untuk visualisasi, sedangkan NumPy ini untuk nilai yang numerik, dan Pandas ini untuk data frame datanya. Nah, selanjutnya setelah mengimport library ini, saya melakukan membaca dataset, membaca data, dan menampilkan 5 baris awal dataset. Nah, di sini kita menggunakan perintah pd.readcsp untuk membaca datasetnya. Kemudian kita tampilkan menggunakan menggunakan perintah dfhead ini. Nah, di sini setelah ditampilkan 5 baris awal datasetnya, terdapat beberapa fitur, yaitu mulai dari location country, location region, location altitude minimal, dan location altitude maksimal, dan yang terakhir itu ada fitur data color. Nah, selanjutnya masuk ke proses yang selanjutnya, yaitu EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, di sini kita cek informasi awal datasetnya. Nah, di sini fungsi library Pandas tadi untuk menampilkan data frame datanya ini. Jadi data ini ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita mempunyai 989 baris yang dimulai dari 0 hingga 988 pada dataset coffee, dan memiliki 23 kolom yang dimulai dari 0 hingga 22. Nah, di sini dapat kita lihat di beberapa fiturnya ini menggunakan tipe data yang berbeda-beda. Contohnya seperti location country menggunakan tipe data objek, terus itu year menggunakan tipe data integer, dan data color dan data score total menggunakan tipe data float. Jadi dataset coffee ini menggunakan 11 tipe data float, 5 tipe data integer, dan 7 tipe data objek. Nah, selanjutnya kita akan periksa adakah data yang missing value gitu kan. Di sini ternyata ada beberapa data yang memiliki nilai missing value. Contohnya di fitur location region memiliki 36 data missing value. Ada di data owner memiliki 5 data missing value. Ada di fitur data type variety memiliki 125 tipe data yang mempunyai missing value. Situ ada data type processing method 62 datanya, dan yang terakhir ada data color mempunyai 47 data missing value. Nah, selanjutnya setelah kita menganalisis datanya, kita visualisasikan. Nah, di sini pertama kita punya distribusi fitur numerik. Nah, itu yang berbentuk datanya histogram. Nah, di sini tampilannya ini adalah mayoritas skor kualitas kopi, yaitu aroma, flavor, balance, dan lain-lain berada pada rentan tinggi, yaitu 80 hingga 90. Ini dari aroma, flavor, hingga balance, dan lain-lain itu mempunyai nilai yang berada pada rentan yang tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dataset didominasi oleh kopi dengan kualitas yang baik. Nah, selanjutnya ada kita tampilkan visualisasi heat map yang dimana ketika warnanya itu merah berarti dia memiliki nilai korelasi yang tinggi, sedangkan ketika warnanya biru atau nilai yang rendah itu memiliki nilai korelasi yang rendah. Nah, di sini fitur aroma, flavor, aftertaste, balance, dan body memiliki korelasi yang kuat dengan skor total kopi. Nah, hal ini mengidentifikasikan bahwa kualitas kopi banyak dipengaruhi oleh aspek rasa dan aroma.
Selanjutnya di sini ditampilkan box plot kategorikal, yaitu negara penghasil kopi terbanyak. Nah, di sini ada 10 negara dengan jumlah data terbanyak, yaitu ada negara Meksiko, Guatemala, Kolombia itu mendominasi data yang terbanyak, dan beberapa data lainnya hingga negara Ethiopia. Selanjutnya di sini ada visualisasi per plot, yaitu fitur kualitas kopinya. Nah, dari per plot ini dijelaskan bahwa terdapat korelasi positif yang cukup kuat antara aroma dan flavor. Karena dia memiliki nilai yang tinggi. Kalau aroma ini dimulai dari rentannya 5 hingga 8, dan flavor juga memiliki nilai yang tinggi, yaitu 7 sampai 8. Nah, total score cenderung meningkat seiring peningkatan aroma, flavor, dan balance. Jadi, totalnya itu cenderung meningkat. Dan acidity tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap total score. Terlihat dari sebaran titik-titik yang lebih acak. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian processing, yaitu yang pertama mengatasi missing value. Jadi di sini kita isi numerik dengan nilai median dan mengisi kategorikal dengan nilai modus. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan fitur dan label. Yaitu di sini kita tentukan nilai X dan Y-nya. Selanjutnya ada trend test split, yang dimana X train dan Y train ini digunakan untuk melatih model, dan X text dan Y text ini dan Y text ini itu digunakan untuk menguji atau mengevaluasi model. Nah, selanjutnya kita training model random forest. Nah, di sini jadi dari output yang muncul ini nih, dan random forest classifier ini, jadi sebenarnya ini tuh cuma nunjukin parameter yang kita pakai waktu bikin random forest-nya. Di sini kelihatan nih bahwa estimatornya itu 200, yaitu berarti kita pakai pohon sebanyak 200. Nah, terus njobs ini artinya semua core CPU-nya dipakai supaya proses training-nya lebih cepat. Nah, kemudian ada OB_score true. Nah, ini buat ngitung akurasi internal model tanpa harus pakai data testing terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada random stat. Ini digunakan biar hasil modelnya tetap konsisten walau dijalankan ulang. Nah, jadi intinya output ini belum menunjukkan akurasi atau prediksi. Dan output ini cuma ngasih tahu bahwa nilai model random forest-nya berhasil dibuat dan siap dipakai untuk prediksi atau proses selanjutnya. Nah, di sini kita melakukan prediksi dengan kode y_pred. Ini digunakan untuk meminta model random forest yang sudah dilatih untuk memprediksi label dari data testing. Nah, jadi model ini melihat fitur-fitur dari X-text, lalu menghasilkan prediksi yang disimpan di nilai di mana tadi? Kepencet. Salah. Nah, ini. Nah, jadi nanti hasil prediksinya itu disimpan di nilai y_pred. Digunakan untuk membandingkan dan mengecek berapa bagus performa modelnya. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi model, yaitu yang pertama ada confusion matrix. Di sini
Kalau kita lihat ya, confusion matrix ini memprediksi semua data dengan benar. Nah, jadi untuk kelas nolnya ini, nolnya, 0, ini ada 30 data yang diprediksi benar, dan nggak ada yang salah. Begitu juga untuk kelas 1, itu ada 168 prediksi benar dan tidak ditemukan kesalahan sama sekali. Nah, selanjutnya ada akurasi, precision, recall, dan F1. Nah, di sini ditunjukkan bahwa akurasinya ini bernilai 0,1 dan F1 skornya ini bernilai 0,1 yang berarti sangat baik. Nah, model ini memiliki kemampuan prediksi yang stabil antara precision dan recall-nya. Selanjutnya ada out of box atau OOB, yang dimana OOB ini bernilai 0,00 sekian. Nah, berarti OOB ini berada pada nilai yang sangat baik karena menandakan OOB yang nilainya di bawah 0 itu menandakan modelnya tidak overfitting dan mampu menunjukkan generalisasi model yang sangat baik. Nah, selanjutnya ada feature importance, yaitu Gini importance. Di sini dapat kita lihat bahwa data skor total ini paling mendominasi. Jadi fitur ini memiliki nilai importance paling tinggi, yaitu lebih dari, kalau kita lihat ini dia lebih dari yang 0,40, jauh di atas fitur lainnya perbandingannya. Nah, artinya skor total kualitas kopinya ini merupakan faktor utama yang paling memengaruhi prediksi modal. Nah, ini sangat mungkin terjadi karena total skor ini kan biasanya merupakan rangkuman dari seluruh parameternya. Nah, selanjutnya ada fitur-fitur yang terkait langsung dengan cita rasanya. Contohnya kayak ada aftertaste, ada data score flavor, ada balance, uniformity, data acidity. Ini tuh fitur-fitur yang memiliki nilai yang cukup besar, range-nya itu antara di 0 hingga 0,12. Yang berarti komponen rasanya itu merupakan penentu utama kualitas kopi yang baik. Selanjutnya ada fitur body dan sweetness. Di sini cukup berpengaruh juga, namun dia tidak sebesar aroma dan flavor. Jadi kontribusinya itu tetap ada, tapi nggak setinggi fitur yang di atasnya tadi. Nah, selanjutnya itu setelah ada body dan sweetness itu ada beberapa fitur lain kayak data prediction box hingga data type variety. Nah, ini merupakan pengaruh yang paling kecil dari fitur-fitur yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada permutation importance. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa cuma data skor total yang memiliki nilai yang paling tinggi, sedangkan yang lain itu semuanya 0, malah nggak ada nilainya. Ini artinya itu kenapa sih? Karena permutation importance ini bekerja dengan cara mengecek satu fitur lalu melihat seberapa turun akurasinya. Jadi kalau akurasinya turun banyak berarti ini nih fitur yang paling penting. Jadi data skor total ini merupakan fitur yang paling penting. Nah, jadi ketika misalkan data skor total ini fiturnya itu diacak-acak atau dirubah, jadi performa modelnya itu bakal turun cukup besar, yang artinya semua model itu bergantung pada fitur data skor total. Nah, kenapa fitur yang lain 0 itu? Karena ketika fitur yang lain 0 itu diubah atau diacak-acak itu nggak merubah akurasi modelnya. Nah, selanjutnya kita masuk yang ke curve jumlah pohon versus error OOB. Nah, di sini kita lihat pada grafiknya itu hubungan antara jumlah pohon pada random forest dengan nilai OOB-nya itu
sangat ini ya, awalnya sangat jauh, tapi kemudian dia nilainya lumayan stabil. Dan di awal ketika jumlah pohon ini masih 0 ke 50 ini, nilai OB-nya itu sangat terlihat kecil, tapi sebenarnya nilai ini tuh belum stabil karena jumlah pohonnya itu masih terlalu sedikit. Jadi membuat proses estimasinya itu gak merata. Nah, terus ketika dia udah mulai dari meningkat tuh jadi 100, 150 hingga ke 500 itu berarti bisa kita lihat cenderung konsisten. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa jumlah pohon itu di atas 100 tidak memberikan peningkatan performa yang besar, tapi sudah mencapai titik optimalnya. Selanjutnya yang terakhir ada ROC curve dan AUK di sini. Nah, di sini itu gunanya untuk menilai kemampuan model dan membedakan dua kelas, yaitu kelas good dan kelas bad. Aduh. Nah, jadi sumbu X ini atau nilai false-nya, sedangkan sumbu Y ini nilai positifnya. Nah, pada grafik ini, kurva ROC ini hampir membentuk garis lurus dari titik 0 hingga ke titik 1. Nah, yang berarti model mampu mencapai true positive rate yang tinggi tanpa banyak menghasilkan kesalahan prediksi positif. Nah, nilai AUK pada grafik ini adalah 1000. Nah, ini merupakan ukuran seberapa baik model dapat membedakan antara kelas positif dan negatif. Jadi nilai AUK sebesar 1,0 itu atau 1000 itu menandakan performa yang sempurna di mana model dapat membedakan kelas good dan bad dengan akurasi yang sangat tinggi. Secara keseluruhan, jadi ini tuh menunjukkan bahwa model random forest ini memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik dan dapat diandalkan untuk prediksi kualitas kopi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.